Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aryani Delawati dengan nomor peserta 2020321300, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Sriwijaya tahun 2020. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja secara daring di SDN 002 Nongsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir hari ini ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk belajar hari Sudah ini? siap untuk belajar hari ini? Sudah Bu. Ya, bagus. Sebelumnya marilah kita berdoa dan ikuti ya apa yang akan Ibu peragakan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah kelinci. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah menara. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, siap berjalan. Pimpin Pak. Sebelum belajar baca doa supaya agama masing-masing berdoa dimulai. Abdi iman warzuqni husna. Sekarang coba perhatikan apa yang Ibu akan tunjukkan pada hari ini. Ada gambar apa? Dompet batik. Ini contoh barang ekspor dari Indonesia yaitu batik. Kemudian ada dompet. Gambar lambang apa ini? Negara Thailand ya. Lalu ada lagi cendramata juga dari negara Gajah Putih atau Thailand. Dan satu lagi ada juga main dari negara Vietnam. Dari benda-benda tadi komoditas atau barang dari ASEAN. Negara-negara juga membentuk suatu komunitas. Sebelumnya agar lebih semangat, ayo kita sama-sama tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya. Tepuk semangat, tarik sama-sama PPK. Sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
Integritas. Integritas. Oke, tepuk tangan dulu ya. Kita akan belajar tema pembelajaran kompetensi dasarnya yaitu IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kegiatan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lalu bahasa Indonesia, petunjuk dan isi teks. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui slide PowerPoint dapat menjelaskan masyarakat ekonomi secara terperinci. Yang kedua, siswa mampu menuliskan laporan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, melalui slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teknologi. Lalu kita lanjut ke masyarakat ekonomi. Tita, silakan. Nah, pada pertemuan tersebut, para pemimpin anggota negara ASEAN mendeklarasikan Kapan MEA ini terbentuk? Dari penjelasan video tadi, MEA kapan dibentuk? Ya, benar sekali Santika, bagus. MEA itu terbentuk pada tahun 2015 ya. Dan MEA ini memberikan lebih banyak keuntungan atau manfaat bagi negara-negara ASEAN. Apa saja keuntungannya tadi? Ya, benar sekali Santika, bagus. Apalagi? Ya, benar Nadia. Iya, bagus sekali Santika. Tepuk tangan dulu buat Santika. Jadi MEA ini meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi negara-negara ASEAN. Selain barang dan jasa, seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali sudah wirausaha atau usaha-usaha online yang sekarang sedang berkembang. Mulai dari kemasannya yang menarik, rasanya juga yang beragam, jenis yang beragam. Sekarang kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau KPD. Kalian cari sebanyak manfaat MEA bagi negara kita Indonesia dan bagi negara-negara ASEAN. Kalian tulis di dalam peta konsep. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan telah berjalan dengan efektif
sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa di seluruh kawasan Asia Tenggara. Negara yang termasuk MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaskia Putri Azara dari kelas 6C. Saya ingin menjelaskan tentang MEA, singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Nah, saya ingin menjelaskan peta konsep tentang beberapa penjelasan masyarakat ekonomi ASEAN. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan beberapa barang asing. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu mengikuti berpartisipasi di MEA? Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Nah, jadi teman-teman, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh agar kita bisa berpartisipasi di masyarakat ekonomi ASEAN. Ini peta konsep saya. Demikian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kasih. Saya dari kelas 6C. Saya akan memberitahu kalian apakah itu MEA. Apakah kalian tahu MEA? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN bersetuju untuk memperlakukan pasar tunggal di negara Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Bagaimana MEA mengerti kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, asisten, dan lain-lain. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Bisa terbaru dalam Organisasi Pertumbuhan Dunia atau ILO menunjukkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkatkan 24% atau 12 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Hussein dari kelas 6C. Ingin merekomendasikan tentang MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah bentuk kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
Nama negara MEA: Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Wairul Hafif dari kelas 6C. Saya akan menjawab soal tema 5, nomor 1 sampai 5. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Nomor 2, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Nomor 3, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Nomor 4, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. Nomor 5, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Sekian penjelasan dari saya, Ilham Wairul Hafif, kelas 6C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan. Lanjut. MEA tidak hanya memperdagangkan atau jasa, tapi juga pasar tenaga kerja profesional. Benar. Ya, benar. Selanjutnya. Yang tidak tertulis komoditi dalam MEA. Penduduk. Benar. Pertanyaan terakhir, kawasan pasar bebas untuk negara di ASEAN disebut dengan ASEAN. Menjawab benar ya. 3 orang yang mendapatkan nilai akan diumumkan nanti jam 11, oke? Formulir pengiriman barang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, berikut ini beberapa perusahaan ekspedisi yang ada di Indonesia. Bidang jasa yang menggunakan barang. Ada Tiki, JNE, Express, dan sebagainya.
Tapi di kantor pos ngapain? Apakah membeli ataukah mengirimkan barang? Ngirim paket, Bu. Ngirim paket. Iya, betul sekali. Selain itu siapa lagi pernah pergi ke kantor pos? Ngirim surat, Bu. Kirim Iya, boleh juga, bener ya. Di kantor pos itu kita bisa surat. ya, Di kantor pos itu kita bisa membeli benda-benda pos atau juga barang seperti yang digambar ini. Wesel pos itu mengirimkan Ini adalah contoh-contoh formulir pengiriman barang dari beberapa perusahaan ekspedisi di Indonesia. ya. Kalau kita mengirimkan barang, kita dapat nomor resi ya. Seperti ini nomor resinya. Jadi misalnya ini ada Api membeli barang dari Api atau membeli barang dari seorang, orang itu ada di Jakarta, lalu dia melalui nanti akan ada resi. Nomor resi ini bisa kita lihat udah sampai di mana barang yang kita beli itu ya. Apakah sudah sampai di Jakarta ataukah sudah di Batam. Perhatikan bagian-bagian dari formulir pengiriman barang. Yang pertama, terdapat identitas pengirim. Ya, ada identitas pengirim di sana. Nama, alamat, nomor telepon. Kedua, identitas penerima. Nama, Lalu identitas penerima. nomor telepon penerima. Dan nomor telepon. Ketiga, jenis barang. Lalu Jumlah dan biaya pengiriman. Berikutnya, tanggal pengiriman, tanda tangan, dan Nah, biasanya biayanya dikenai dengan dan tanda tangan pengirim. anak. Sekarang kita akan belajar mengenai formulir pengiriman. Nama yang lengkap, benar. Apalagi Nomor telepon. nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, benar sekali itu. Jadi kalau kita mengirim barang harus dengan nama yang lengkap, alamat yang lengkap dan nomor telepon. Contohnya seperti ini. Contoh formulir pengiriman barang. Di zaman sekarang ini beragam macam juga jenis formulir pengiriman barang. Dibuatnya lebih menarik dan lebih berwarna. Jadi pengirim bisa membuat atau mengirim formulir pengiriman barangnya. Seperti contoh yang ini ya. Ada online shop. Ada di sini pengiriman. Instagram, webnya juga dicantumkan di sini. Ada penerima, nomor HP, lalu alamat. Di bawahnya ini nampak gambarnya. Ada pilihan jasa pengiriman. Barangnya ini bisa barang pakaian, jilbab itu kan tidak pecah, jadi nggak usah tidak perlu ditambahkan label seperti gambar pecah belah ini ya. Baiklah, dari penjelasan tadi, siapa yang ingin menyampaikan kita belajar apa ya hari ini? Belajar tentang MEA dan formulir, Bu.
Ya, bagus sekali kita hari ini belajar tentang, bagus sekali ya Zaskia, kita belajar tentang MEA dan tentang formulir pengiriman barang. Lalu ada kesimpulan di sini. Zaskia, tolong dibacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. Formulir pengiriman barang bertujuan untuk memudahkan kurir mengantarkan barang ke penerima. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data yang berbeda. Oke, benar sekali. Terima kasih. Oke, benar sekali. Terima kasih, Zaskia. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini, silakan kerjakan evaluasi pembelajaran yang Ibu kirimkan melalui Telegram Group melalui Google Form ya. Silakan diklik. Nilai KKM untuk pelajaran kita hari ini yaitu 70. Yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan manfaatnya Indonesia. Apa jawaban yang pertama? Ada manfaatnya di sini. Yang pertama bertambahnya yang kedua kegiatan terjadi lancar, ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keempat berkembangnya industri kreatif, yang keempat adil. Nanti kalian pilih di sini ya. Oke, hasilnya sudah baik sekali, semuanya sudah mencapai KKM, bagus semuanya. Yang belum mencapai KKM ada beberapa orang ini. Belajar lagi ya. Nanti pelajarannya atau bukunya dibaca lagi dan videonya diputar dulu. Untuk yang telah mencapai KKM, sangat bagus sekali. Nanti di rumah kalian bisa berdiskusi bersama orang tua untuk melihat usaha di sekitar kalian atau melihat manfaat MEA bagi negara-negara ASEAN lainnya. Silakan berdiskusi nanti bisa dicari melalui ruang guru atau mengakses melalui portal rumah belajar dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Ya, baiklah jika tidak ada. Ya, kita akhiri pembelajaran kita. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi untuk melanjutkan ujian kalian nanti besok ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih.